Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pernahkah Anda menemukan siswa yang belajar dengan cara yang berbeda dalam satu kelas? Ada yang cepat memahami materi, ada yang butuh lebih banyak waktu, dan ada yang lebih tertarik dengan metode tertentu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita tidak hanya mengajar, tetapi juga memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai. Disinilah peran asesmen menjadi sangat penting. Hari ini, kelompok kami yang terdiri dari 5 anggota, yaitu Bilkis Algifari, Cindy Fatikasari, Desi Wulandari, Farida Zulaiha, dan saya sendiri hari ini akan membahas bagaimana asesmen dapat membantu kita mengenali kebutuhan siswa, merancang strategi yang tepat, dan memastikan semua siswa berkembang sesuai potensinya. Baik, mari kita mulai. Dalam presentasi kali ini, ada 3 topik utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah langkah pengembangan instrumen asesmen, yang kedua yaitu prinsip asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi, dan yang ketiga dan terakhir yaitu contoh asesmen dalam pembelajaran diferensiasi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang langkah pengembangan instrumen asesmen. Menurut LIDA pada tahun 2023, asesmen yang tepat akan memberikan umpan balik yang akurat bagi perbaikan proses pembelajaran serta informasi yang akurat terhadap tingkat capaian hasil pembelajaran yang diinginkan. Dalam kurikulum Merdeka terdapat 3 asesmen, yaitu yang pertama, asesmen diagnostik pra-pembelajaran, yang kedua, asesmen pada proses pembelajaran, dan yang ketiga, ada asesmen di akhir pembelajaran. Ketiga asesmen ini tidak hanya membantu dalam mengukur pencapaian peserta didik, tetapi juga dalam memfasilitasi proses belajar yang lebih efektif dan bermakna. Yang pertama kita bahas dulu tentang asesmen diagnostik pra-pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, kita sebagai guru perlu mengetahui kemampuan awal siswa agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Contohnya, sebelum memulai materi tentang contoh materinya analytical exposition text, kita sebagai guru dapat memberikan kuis sederhana yang mencakup pertanyaan tentang struktur teks, penggunaan kalimat yang kompleks, dan kosakata yang relevan. Kita dapat meminta peserta didik untuk menulis paragraf singkat tentang misalnya topik lingkungan untuk melihat sejauh mana mereka dapat mengemukakan argumen dalam bahasa Inggris. Nah, dari hasil asesmen ini akan membantu kita sebagai guru untuk menyesuaikan materi dan metode pengajaran, seperti misalnya memperbanyak latihan grammar atau memperkaya vocabulary sebelum masuk ke materi. Lanjut yang kedua, ada asesmen pada proses pembelajaran atau yang biasa disebut dengan asesmen formatif. Nah, selama proses pembelajaran, asesmen formatif digunakan untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Contohnya, ketika peserta didik sedang berdiskusi tentang the impact of social media on teenagers. Nah, kita sebagai guru dapat mengamati kemampuan mereka dalam menyampaikan pendapat, penggunaan kosakata, dan keakuratan grammarnya. Lalu, kita dapat mencatat hal-hal penting di akhir diskusi dan memberikan umpan balik baik secara individual maupun kelompok. Misalnya, kita dapat memuji siswa atau memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif berpartisipasi dan memberikan saran kepada siswa yang masih kurang pede untuk lebih berani mengungkapkan pendapat. Nah, umpan balik ini dapat membantu peserta didik untuk memahami kekuatan dan hal apa saja yang perlu mereka tingkatkan. Lanjut yang terakhir yaitu ada asesmen di akhir pembelajaran atau asesmen sumatif.
Setelah menyelesaikan suatu topik atau unit, asesmen sumatif ini digunakan untuk mengevaluasi pencapaian siswa terhadap kompetensi yang diharapkan. Contohnya setelah selesai belajar tentang naratif teks, kita sebagai guru dapat meminta siswa untuk menulis cerita pendek dengan tema yang bebas, namun harus mengandung unsur-unsur naratif seperti adanya orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, karya tulis ini dinilai berdasarkan struktur teks, kreativitas, grammar, dan penggunaan kosakatanya. Dari hasil asesmen ini dapat memberikan gambaran keseluruhan tentang bagaimana pemahaman siswa terhadap materi dan kemampuan mereka dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari. Dengan mengintegrasikan ketiga jenis asesmen ini dalam pembelajaran, ini memungkinkan guru untuk yang pertama, menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan awal siswa. Dan yang kedua, memberikan umpan balik yang berkelanjutan sehingga siswa dapat terus berkembang. Dan yang terakhir, dapat menilai pencapaian akhir siswa secara komprehensif dan objektif. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga dapat menghargai proses belajar siswa. Dan tentu saja ini sejalan dengan filosofi kurikulum merdeka yang menempatkan siswa atau peserta didik sebagai pusat pembelajaran dan Pada kurikulum merdeka dikenal 3 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik, asesmen pada proses pembelajaran, asesmen di akhir pembelajaran. Yang pertama, asesmen diagnostik. Tujuannya untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang akan direncanakan. Kendati demikian, pada asesmen diagnostik, guru juga dapat menambahkan item untuk memetakan profil dan minat peserta didik. Yang kedua adalah asesmen pada proses pembelajaran. Dilakukan selama proses pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus memberikan umpan balik yang cepat. Yang ketiga adalah asesmen di akhir pembelajaran. Dilakukan di akhir proses pembelajaran atau di akhir pembahasan satu lingkup materi atau satu tujuan pembelajaran. Tujuannya untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran yang kehendaki. Oleh karena itu, penilaian akhir semester atau PAS dan penilaian tengah semester atau PTS ini sifatnya pilihan. Guru bisa saja tidak melakukan jika informasi hasil pengukuran capaian pembelajaran pada peserta didik melalui asesmen atau penilaian sumatif tiap akhir satu lingkup atau tiap satu jurusannya sudah dianggap cukup. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah bersifat terpadu. Prinsip asesmen yang bersifat terpadu menekankan pentingnya menggabungkan berbagai elemen asesmen untuk menciptakan pengalaman belajar yang nyaman bagi siswa. Dalam konteks ini, asesmen harus dirancang sejalan dengan tujuan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode asesmen agar dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kemampuan siswa. Umpan balik yang diberikan juga harus bersifat konstruktif dan berkelanjutan untuk membantu siswa dalam memahami kemajuan mereka. Asesmen yang terpadu juga harus melibatkan kolaboratif atau kolaborasi aktif antara guru dan siswa. Asesmen terpadu juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan individual siswa, memberikan ruang bagi mereka untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya mereka masing-masing. Yang kemudian laporan deskriptif. Laporan deskriptif adalah alat penting dalam asesmen pendidikan yang memberikan gambaran mendetail mengenai kemajuan, kekuatan, dan area perbaikan siswa. Laporan ini mencakup informasi spesifik
tentang pencapaian siswa dalam berbagai aspek pembelajaran, seperti keterampilan akademis, sosial, dan emosional. Laporan deskriptif tidak hanya mencantumkan apa yang telah dicapai, tetapi juga memberikan umpan balik yang konstruktif, dan laporan ini mengidentifikasi kekuatan untuk membantu siswa merasa percaya diri. Sementara untuk kelemahan diberikan kesempatan untuk perbaikan. Laporan deskriptif harus disusun dalam format yang mudah dipahami oleh siswa dan orang tua. Ini bisa berupa narasi, grafik, atau tabel yang menyajikan informasi dengan jelas dan ringkas. Kemudian yang ketiga, memberikan kontribusi positif terhadap tahapan pembelajaran. Memberikan kontribusi positif terhadap tahapan pembelajaran adalah prinsip yang menekankan pentingnya asesmen dalam mendukung dan memperkuat setiap fase dalam proses belajar siswa. Asesmen yang dilakukan secara berkesinambungan membantu siswa dan guru untuk memantau kemajuan secara real time. Melakukan asesmen yang tepat, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan dan kekuatan masing-masing siswa. Ketika siswa merasa bahwa asesmen membantu mereka dalam proses belajar, mereka cenderung lebih terlibat dan termotivasi. Melalui refleksi atas hasil asesmen, siswa belajar untuk mengevaluasi diri mereka sendiri dan proses belajar mereka. Data yang diperoleh dari asesmen dapat digunakan oleh guru untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Kemudian, refleksi dan asesmen. Refleksi adalah proses yang penting dalam pembelajaran dan asesmen, di mana siswa dan guru merenungkan pengalaman belajar dan hasil yang telah dicapai. Refleksi memungkinkan siswa untuk memahami bagaimana mereka belajar, apa yang berhasil, dan apa yang perlu diperbaiki. Proses refleksi membantu siswa mengembangkan kesadaran diri tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Melalui refleksi, siswa dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan menetapkan tujuan baru untuk pengembangan. Ketika siswa dilibatkan dalam proses refleksi, mereka merasa lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Refleksi dapat menjadi sarana komunikasi antara siswa dan guru. Yang kelima, adil, proporsional, valid, dan terpercaya dalam asesmen. Prinsip-prinsip ini merupakan fondasi penting dalam merancang dan melaksanakan asesmen yang efektif. Masing-masing memiliki peran dalam memastikan bahwa nilai yang dilakukan dapat diandalkan dan bermanfaat bagi siswa. Asesmen harus dilakukan dengan cara yang adil, memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka tanpa bias atau diskriminasi. Penilaian harus proporsional, artinya tidak ada satu aspek dari pembelajaran yang diutamakan secara berlebihan dibandingkan dengan yang lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, berikutnya di sini saya akan menyebutkan tentang apa saja contoh-contoh asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan uraian, kriteria maupun prinsip asesmen yang sudah dielaborasikan sebelumnya, yaitu bersifat terpadu, mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, bersifat deskriptif, kemudian reflektif yang tentunya untuk peningkatan mutu pembelajaran, serta adil, proporsional, valid, dan terpercaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan 8 contoh instrumen asesmen yang dapat diadaptasi oleh guru, seperti yang pertama adalah tes lisan, tes tertulis, penugasan, proyek, demonstrasi kinerja, observasi perilaku, portofolio, maupun catatan anekdot. Kedelapan contoh instrumen tersebut tentunya sudah mencerminkan kriteria dan prinsip asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang menjadi highlight atau yang perlu kita sorot dari contoh-contoh asesmen yang sudah disebutkan tadi, khususnya dalam pembelajaran diferensiasi, adalah sangat penting bagi seorang guru untuk mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah untuk tidak menilai hasil belajar peserta didik dalam bentuk angka mutlak seperti 70, 80, maupun 90 sebagai kriteria untuk penilaian.
kecuali untuk tes yang bersifat objektif seperti pilihan ganda dan benar atau salah. Lalu bagaimana idealnya bagi seorang guru dalam merancang kriteria asesmen? Jadi, ketika seorang guru merancang asesmen untuk pembelajaran berdiferensiasi, itu idealnya adalah harus disertai dengan deskripsi terkait apa yang harus ditunjukkan, ditampilkan, maupun didemonstrasikan oleh peserta didik sebagai bukti bahwa mereka telah mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selain itu, asesmen pun harus dirancang berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran yang diturunkan dari rumusan capaian pembelajaran pada setiap fase dan jenjang yang berlaku pada kurikulum yang dipakai. Setelah menyebutkan contoh-contoh dan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan serta dihindari ketika menyusun kriteria asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi, itu merupakan slide terakhir yang bisa kita sampaikan untuk materi asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.